Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Agista Mentari dengan NIM 220803102051. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perhitungan bagi hasil guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Langsung saja, yang pertama, kali ini saya akan membahas tentang teori bagi hasil. Jadi, bagi hasil ini adalah bentuk retur atau perolehan aktivitas usaha dari kontak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap dalam Islam. Ini berarti besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank syariah tersebut. Lalu yang kedua ada prinsip perhitungan bagi hasil. Jadi, Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing atau bagi untung profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip bagi hasil dan pengertian prinsip bagi untung. Jadi bagi hasil atau net revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Sedangkan bagi untung atau profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Dalam praktek di lapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah revenue sharing. Jadi, dalam praktik di lapangan tersebut, istilah revenue sharing dipersepsikan sama dengan gross profit sharing yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin pendapatan. Lalu, adapun revenue dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Nah, setelah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, maka tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Di sini saya memberikan contoh soal, yaitu di sini diketahui nisbah BH atau bagi hasil deposito 1BL sama dengan 58/42. Lalu diketahui yang kedua adalah indeks HI dalam persentase sebesar 14,06%. Lalu hari investasi bulan Desember 2006 yaitu selama 31 hari dan besar deposito sebesar 10 juta rupiah. Maka bagi hasil yang diperoleh adalah 10 juta rupiah dibagi 1000 dikali 14,06 dikali 0,58%. Jadi hasilnya adalah 81.548 rupiah atau setara dengan jika persentasekan itu 9,61%. Lalu yang kedua, contoh soal yang kedua ini diketahui tabungan Bank N 9%. Yang kedua, hari bunga bulan Desember 2006 sama dengan 31 hari selama bulan Desember itu. Lalu yang ketiga, hari tahun buku 2006, 365 hari per tahun. Kalau tadi yang di atasnya itu dihitungnya per bulan, lalu yang di bawahnya itu per tahun. Nah, untuk besar depositonya itu sebesar 10 juta rupiah, maka bunga yang diperoleh adalah 0,09 dari tabungan Bank N itu dikali 31 per 365 dikali 10 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 76.438 rupiah. Jadi kesimpulan dari materi perhitungan bagi hasil, yang pertama adalah sistem bagi hasil tidak dapat memastikan keuntungan di muka karena harus memperhitungkan hasil investasi. Lalu, secara finansial tidak ada kepastian sistem bagi hasil lebih besar atau
lebih kecil dari bunga dan sebaliknya. Jadi itu tergantung pada besar indeks hasil investasi dari bank tersebut. Lalu sistem bunga akan lebih ringkas tapi tidak adil dan potensi memberatkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.